Baik, mari kita ke kegiatan pembelajaran. Sebelumnya saya akan menyampaikan sesuatu. Selama ini, kalau kalian masuk ke lab ini, apakah full untuk mengerjakan tugas atau ada yang lain? Yang biasanya dilakukan. Yang lain itu ya apa ya? Yang selain mengerjakan tugas, misalnya Pak refreshing Pak, lihat YouTube dulu. Gitu. Apakah itu juga dilakukan? Ya kan? Ya. Kemudian apakah setiap kali ada tugas selalu selesai? Tidak. Kira-kira waktu untuk mengerjakan tugas dengan waktu istirahat atau refreshing, persentasenya berapa kira-kira? 50%, 50 mengerjakan tugas, 50 refreshing gitu ya? Iya. Karena 50, maka wajar nggak kalau tugasnya jadi tidak selesai? Wajar ya? Ya. Baik. Jadi dari 4 jam kita selalu ketemu di sini. 4 jam ya? 4 jam pelajaran itu kali 45 menit jadi 180 menit ya. 180 menit. Ya. Harusnya menurut kalian itu kalau itu dikerjakan waktu itu full dikerjakan itu selesai enggak ya? Selesai ya? Akhirnya karena jadi hanya 50% yang kalian pakai, akhirnya menjadi tidak selesai ya. Maka saya ingin mengajak kalian agar waktu kalian itu bisa dipakai dengan seefektif mungkin. Ada mengerjakan tugasnya, ada santainya, ada refreshingnya gitu ya. Jadi kita belajar itu ya tidak harus belajar terus gitu ya. Jangan gitu ya. Ya tidak harus belajar terus. Pak ya suatu ketika saya boleh lihat ini Pak YouTube ya harus silakan. Gitu. Tapi harus selalu ingat bahwa yang paling pokok apa? Tugasnya. Apakah nanti boleh ketika saya mengerjakan tugas saya itu boleh lihat? Boleh tidak seperti itu kira-kira? Atau mungkin juga wah saya 30 menit kerjakan 10 menit lihat dulu untuk refreshing. Nanti 30 menit mengerjakan lagi, 10 menit lihat lagi gitu ya. 10 menit gitu. Jadi kalian saling ini ya. Mengatur waktunya sendiri-sendiri. Gitu ya. Baik, ya ini ternyata problematikanya banyak kan. Jadi ada yang tidak selalu tidak selesai. Kemudian kalau pagi misalnya ada yang datanya ke sini harusnya jam 7 mulai, ternyata belum ada di ruangan ini gitu ya. Ya sering lagi gitu. Akhirnya yang urutan ke-6 dari belakang ya yang harus nyambung ya, itu sudah menjadi kesepakatan kita ya. Maka mari saya akan mengajak kalian agar waktu bisa dipakai seefektif mungkin. Kemudian tugas-tugas yang harus diberikan itu bisa selesai pada tepat waktu, gitu ya. Ya, silakan Mbak. Maka saya ingin mengajak kita membuat satu kesepakatan ya. Kesepakatan agar nanti kalian ini loh yang kita sepakati di kelas ini. Di kelas kita itu saling mendukung satu sama lain. Kalau misalnya nanti ada yang tidak, ayo
kesepakatan kita bagaimana? Gitu. Kesepakatan kita bagaimana? Apa yang sudah kita buat gitu ya. Akhirnya kalian satu tim ini saya anggap sebagai satu tim ya. Satu kelas itu satu tim, tim kerja. Maksudnya bareng, keluarnya juga nanti lulusnya juga bareng. Maksudnya belum tahu apa-apa, nanti setelah lulus tahunya juga sama. Semuanya paham apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, gitu ya. Jadi, yuk bareng-bareng kita dulu dari SMP ya, kita belum tahu apa-apa kalau di SMK ini. Kemudian nanti ya kalau bisa kalau nanti lulus itu ya kita punya pemahaman yang sama, pengetahuan yang sama, keterampilan yang sama, maka saling mensupport. Supportnya bagaimana? Ya mengatakan, yuk jangan nonton YouTube baik. Yuk garapannya apa pekerjaannya diselesaikan, gitu. Saling mengingatkan gitu. Maka saya ingin mengajak kalian untuk kita membuat satu kesepakatan. Silahkan kalian nanti menulis di sini, menulis di stick note ini, note sesuai dengan apa yang ingin kalian sepakati agar ada 3 hal yang perlu ditekankan di sini. Bahwa kalau tadi kita melihat ya tentang tanggung jawab, ya kan? Tanggung jawab. Kemudian kedisiplinan. Ya. Kemudian juga satu yang ingin Bapak Ibu di MPLB ini berkembang satu karakter berkembang yang ada di kalian sesuai dengan kompetensi kalian kita, yaitu sopan santun. Dimana kalau letaknya? Sering saya melihat kalau kalian di kelas itu ya. Oh ya. Ya, maka saya ingin mengajak kalian kita membuat satu kesepakatan agar kalian terus saja hal-hal yang nanti bisa mendukung ini tercapai. Ketanggung jawabnya tercapai, kedisiplinan tercapai, sopan santun tercapai. Yang pertama satu dulu. Nanti misalnya Pak saya ingin menambahkan lagi Pak satu Pak. Nah boleh kita. Oke, jadi kalau ada yang Pak pengen sampingin lagi Pak satu. Nah. Kalian tulis di situ kira-kira saya ingin buat kesepakatan apa ya yang ada kaitannya dengan ini, yang ada kaitannya dengan tanggung jawab, kedisiplinan dan sopan. Kalian mau menulis apa? Saya ingin atau apa gitu. Pakai web. Ya. Sini baru berjalan ya. Ya. Sebaiknya sesuai dengan pemikiran sendiri, ya. Sesuai dengan pemikiran sendiri. Yang ada kaitannya dengan ini. Tanggung jawab, kedisiplinan dan sopan santun. Harusnya langsung gitu, langsung kita
5 menit ya. 5 menit saja. Jangan banyak, jangan mikirnya jangan terlalu yang wah gitu ya. Ya, ringan-ringan saja yang biasa kita lakukan. Ya. Atau yang dapat mudah dilakukan. Yang ada kaitannya dengan ini. Tanggung jawab, kedisiplinan, sopan santun. Seharusnya tidak makan di lab. Masuk di mana ini? Bisa sopan santun, bisa disiplin ya. Baik, kita akan ke sopan santun ini ya. Tidak makan di lab ya. Menjaga kebersihan lab. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab seperti ini. Kita pindah dulu. Jadi saya akan menjawab sopan santun. Jika sedang belajar dan mengerjakan, dilarang membawa makanan dan minuman. Disiplin ya. Sini ya. Ini bisa disiplin, bisa di sopan santun. Menjaga kebersihan, tidak boleh makan di lab. Kebersihan agar belajar menjadi nyaman. Maksud tanggung jawab ya. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tanggung jawab. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, ini. Dilarang memakai sepatu di lab. Fasilitas sekolah sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan. Apalagi nih? Tugas kayaknya ada tugas apa? Ini ada tugas nih. Apa kata-katanya? Menyelesaikan tugas Tepat waktu. tepat waktu atau menyelesaikan tugas tepat waktu gitu ya? Ya, menyelesaikan tugas tepat waktu, secara tepat waktu. Menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Oke. 4. Apalagi ini? Ya, tanggung jawab. Tugas jika sudah selesai gunakan tolong dibuat. Makan di lab ya. Mungkin kata-kata dilarang diganti. Ya. Jika makan di luar lab gitu ya. Jika mau makan sebaiknya di luar lab. Jika mau makan sebaiknya di luar ruang praktek gitu ya. Ruang praktek. Apalagi nih? Makan sudah, kemudian tugas sopan santun terhadap guru dan teman dalam bentuk apa? Ada yang menyampaikan sopan santun terhadap guru dan teman? Menerapkan 5S ya. Ketika masuk dan keluar atau kapan? Setiap waktu.
Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dan juga Bapak Ibu memberikan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi kegiatan ini adalah satu bentuk dari proses untuk membuat suatu perubahan yang ada di sekolah, terutama khususnya nanti di OTHP. Ya. Saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif. Apa yang ada dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya positif? Ada yang mau menyampaikan budaya positif itu apa? Ya, monggo Bu Dewi. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Ya. Yang lain? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik misalnya tentang apa? Membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Berkomunikasi dengan santun. Berkomunikasi dengan santun. Hadir di sekolah sebelum masuk ke kelas masuk ke kelas tidak terlambat. Masuk ke kelas tidak terlambat. Itu berarti tentang Disiplin. kedisiplinan ya. Kedisiplinan. Disiplin atau disiplin positif. Kalau kita berbicara tentang disiplin itu kira-kira apa yang muncul? Pasti ada tata tertib. Kemudian mesti ada teratur. Kalau sudah ada tata tertib biasanya terus teratur. Nah, untuk agar menjadi teratur mesti ada peraturan. Ya. Kalau ada peraturan pasti ada kaitannya dengan hukuman atau sanksi. Kira-kira kalau kita terapkan pada diri kita bagaimana ya? Disiplin tapi harus mengikuti sesuatu yang bukan dari diri kita masing-masing. Artinya seperti dipaksakan loh. Awalnya seperti dipaksakan ya. Kalau misalnya dulunya belum terbiasa seperti itu, Bisa berarti dipaksakan. dipaksakan ya. Berarti kan disiplin itu berarti sesuatu yang tidak nyaman. Tidak nyaman. Jadi ternyata membuat suatu budaya itu awalnya memang tidak nyaman. Ya. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Maksudnya bagaimana tuh kok merdeka tapi ada disiplin yang kuat. Padahal disiplin tadi terikat pada aturan. Jadi disiplin itu mungkin bisa bersifat self disiplin atau disiplin diri. Itu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, maka wajiblah penguasa lain itu mendisiplinkan kita. Berarti kalau kita sebagai guru, kalau kita sendiri tidak disiplin, berarti wajar tidak kalau ada penguasa lain yang mendisiplinkan kita? Wajar. Begitu siswa kan? Begitu juga dengan siswa ya. Kalau siswa tidak bisa mendisiplinkan diri, penguasa yang lain dari siswa siapa? Guru. Kan guru, ya, guru. Maka kita sebelum mengarah ke siswa kita bicara kita sendiri
sehingga nanti ketika kita berjalan itu bisa ya nyaman. Artinya kita bersiswa itu ya karena kita sudah melakukan itu. Artinya sesuatu itu sudah ada di diri kita. Dan peraturan bikin itu harus ada yang di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini peraturan di dalam suasana yang merdeka ini yang harus kita. Dan merdeka itu seperti apa? Ya. Bapak Ibu mungkin masih ingat ketika saya share tentang 5 posisi kontrol duduk. Pernah saya share di grup WA. Pernah ya? Pernah dibaca? Tidak. Tidak penting itu apa. Ya ada 5 posisi kontrol duduk. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, atau juga manajer. Penghukum itu seperti apa? Seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Fisik itu ya push up. Tuh. Kamu itu loh. Nah, itu verbal. Bodoh. Ya, misalnya gitu. Itu contoh ya. Jadi orang yang menjalankan posisi penghukum itu biasanya senantiasa akan mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam, maka membuat tata tertib, ada aturan. Kita sebagai guru kadang juga begitu di dalam kelas mapel kita sendiri. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ikuti aturan saya. Kalau tidak ikut, ya jangan salah nilaimu. Kalau tidak ikut aturan saya ya sudah kamu keluar dari kelas ini. Ya, misalnya saya juga seperti itu. Atau kamu itu selalu salah. Nah, itu kata-kata yang mungkin akan dilakukan oleh guru dalam posisi sebagai penghukum. Nada suaranya biasanya tinggi. Nada suaranya tinggi. Bahasa tubuh, mata melotot, tunjuk-tunjuk, kayaknya gitu. Terlambat lagi, berapa lagi ya Pak? Iya. Tiket fun. Ya. Hasilnya, kemungkinan murid akan marah, meskipun pada saat itu tampak nurut secara fisik, tetapi dalam hati kita tidak tahu. Mungkin murid itu marah atau dendam atau agresif itu melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewajaran, entah nerobos, berusaha nerobos atau bagaimana. Jadi aturan ya bagaimana caranya mensiasati aturan. Dan setelah kejadian itu mungkin dia akan lebih melampiaskan rasa kesal, rasa dendam, mungkin rasa marahnya itu dengan coret-coret di meja, di tembok dan lain sebagainya. Itu yang kalau tempat kita tidak. Mungkin ada juga yang bawa paku, mobilnya dulu, kendaraannya kan tidak. Kita belum pernah ada. Itu penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya guru di sini suaranya lebih tanpa sebenarnya itu kecewa. Bisa loh seperti ini. Biasanya lebih lembut. Kemudian atau berapa kali tuh bapak katakan kepada kamu, Bu, gitu. Biasanya gitu ya. Atau juga pada kasihan orang tuamu. Kamu berbuat ini, orang tuamu sudah membiayai kamu. Atau kamu tidak kasihan. Nah ini anak jadi merasa bersalah. Ya, ada juga yang
Nah, kita posisi nanti kita di mana kita akan refleksi nanti, ya. Kita lihat dulu. Ini nadanya melas, halus, lembut, bahasa tubuh itu seperti lebih mendekat atau ngerempuh gitu ya. Kemudian juga sehingga tampaknya itu siswa itu menjadi lesu atau merasa bersalah. Mungkin bagi orang yang siswa itu menjadi merasa dirinya gagal, apalagi kalau sudah dibandingkan dengan orang tua, nah itu dia akhirnya merasa gagal, dia tidak bisa membahagiakan orang tuanya, tidak bisa membahagiakan orang tua. Nah ini bisa saja ini tertanam kalau biasanya yang lembut itu akan tertanam di dalam hatinya, ya. Apalagi kalau perempuan, karena perempuan itu perasaannya itu cenderung lebih dominan, cenderungnya. Ya. Jadi mungkin akan murid menahan perasaan, itu membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu sebagai teman. Nah, sebagai teman guru ada juga yang udahlah, ini demi bapak lah, nanti kamu berbuat ini ya yang lebih baik lagi, atau udah tidak apa-apa, nanti gampang itu. Jadi kita memposisikan diri sebagai temannya murid. Akhirnya kita membawa murid ke arah tidak apa-apa lah, nanti kita buat salah, nanti kan sudah ada bapak itu yang bantu saya, sudah ada ibu itu yang nanti akan membantu saya untuk kalau ada guru yang lain, mengadunya ke bapak itu, mengadunya ke ibu. Akhirnya apa hasilnya? Jadi ya tampak murid akrab dengan guru, tapi hanya beberapa orang, tidak semuanya. Akhirnya murid jadi tergantung pada guru itu, terjadi ketergantungan pada guru. Ya. Akibat yang lain, bila ada masalah, dia larinya ke guru itu, mengandalkan guru itu. Dan ini mungkin bagi guru yang lain itu belum tentu berlaku. Bagi guru yang lain belum tentu sama. Jadi bagi guru yang satu, sehingga nanti akan ada kotak-kotak. Oh, guru yang ini, guru yang kotak-kotak. Nah, yang keempat itu adalah sebagai pemantau. Tadi sudah ada 4 ya. Pemantau itu mengawasi. Mengawasi itu berarti ada aturan. Di sini pada realisasi. Jika kamu cocok tidak dengan peraturan ini? Kalau tidak cocok berarti kamu salah. Itu pemantau. Kalau kamu salah, aturannya apa? Sanksinya ada tidak? Nah, berarti kamu harus melakukan itu. Nah, itu pemantau. Ya. Jadi ketika siswa melakukan sesuatu, konsekuensinya sudah ada aturannya. Maka hasilnya kadang murid memahami konsekuensi yang harus dia jalankan itu setelah dia melanggar salah satu peraturan. Ketika dia belum melanggar, dia tidak tahu. Dan juga ya di situ guru tidak menunjukkan emosinya yang berlebihan. Dia hanya, oh itu aturannya ini kan. Kamu salah ini, aturannya ini, ya konsekuensinya ini, sanksinya ini. Misalnya ada murid terlambat 15 menit, jika kamu terlambat 15 menit, silakan masuk, tapi nanti kamu keluar 15 menit setelah yang lain keluar. Artinya
ada konsekuensi. Yang lain waktu 5 menit, ya karena dia terlambat 15 menit, ya dia nanti keluarnya 15 menit. Ada tambahan waktu. Kemudian yang yang kelima adalah sebagai manajer. Kalau tidak ada tulisannya, mari kita lihat. Kita lihat sebagai manajer. Kita lihat satu video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak.
Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu.
perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, itu yang akan kita buat di UTKP. Jadi harapannya nanti anak-anak UTKP itu jadi satu percontohan lah, gitu ya, percontohan. Kita sebagai guru di UTKP juga mencoba untuk membawa budaya positif itu di lingkup kita mengajar atau ketika kita berinteraksi di sekolah. Saya belum berani untuk satu sekolah di sekolah TKP. Nah, tadi kan disampaikan bahwa keyakinan kelas itu apa? Kenapa kok tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Bahwa tadi disampaikan bahwa self disiplin atau sesuatu yang diyakini atau yang akan dilakukan itu harus ada motivasi intensif, motivasi dari dalam. Kalau peraturan itu berarti motivasinya dari luar, karena diatur, orang lain diatur. Seperti kita, guru juga begitu, peraturan. Kalau kita masih berfokus pada kurang sofinjer, itu akhirnya terbawa ke ini masih dari luar. Saya belum secara sadar diri saya harus datang tidak terlambat. Ketika kita datang, kehadiran kita itu karena ada finjer, maka belum ada motivasi intensif dari diri kita. Tapi ketika wah ini sudah jadi kebiasaan saya sebelum jam 7 harus ada di sini. Nah, itu sudah ada motivasi intensif dari dalam diri kita. Maka mari saya nanti akan mengajak Bapak Ibu untuk membentuk keyakinan kelas, karena di sini ada guru kelas 10 dan guru kelas 12. Karena kelas 11 sedang PKL, nanti kita selesaikan nanti setelah mereka datang ke sekolah. Maka nanti kita akan membentuk 4 kelompok yang nanti akan membuat keyakinan kelas di kelas 10 MPLB 1, 10 MPLB 2, 12 OTKP 1 dan 12 OTKP 2. Nanti kita akan di guru yang ngajar di OTKP 1, OTKP 2, kelas 12 nanti jadi 2 kelompok. Guru yang mengajar di MPLB 1, MPLB 2 nanti 2 kelompok. Banyak begitu ya. Refleksi dulu. Sebagai seorang pendidik, saat Bapak Ibu hadir di sekolah tepat waktu, apa motivasi yang mendasar? Mungkin ada tiga. Saya memberikan 3 alternatif motivasi agar tidak ingin berkepala sekolah. Itu berarti menghindari ketidaknyamanan. Kalau ditegur kan tidak nyaman ya. Jadi
Jadi saya datang itu agar tidak ditegur. Yang kedua, ini dia dipuji, ini dia dan ini dipuji. Wah itu loh gurunya itu rajin, gitu. Nggak pernah terlambat. Pulang juga sore-sore. Jadi melampaui jam kerja. Jadi untuk mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah. Jadi mungkin di sini motivasinya karena ingin mendapatkan imbalan. Imbalan itu tidak mesti harus berupa uang, berupa ucapan selamat ya Anda, atau juga ini apresiasi, apresiasi. Atau yang ketiga, berusaha menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid menjadi panutan bagi lingkungan kerja. Kira-kira kalau menurut Bapak itu yang termasuk yang Tiga. kenapa berikan? Apakah ada proses? Kenapa ketiga bisa memberikan pengalaman sharing itu? Silakan. Ini kan masalah hati. Ya. Masalah hati ya. Saya dari jalan ke sekolah awal karena sekolah, kita tahu itu saya cuma ingin menjadi orang yang bertanggung jawab dan berperan yang berperan. Dan berusaha ya menaati jangan. Yang lain, monggo, silakan. Kira-kira mana motivasi yang paling kuat? Kalau sini, siapa yang mau mati? Pak Aris atau ini atau Bu? Tidak harus, ini tidak salah loh, tidak salah semua loh. Artinya kita memilih itu karena kita merasa yang paling ada di diri kita. Bukan ini salah, bukan salah atau benar. Tapi posisi sekarang ini mana itu yang paling kuat pada diri kita? Bu Ismi tidak bisa memberikan share. Karena kalau hanya ingin dilihat dipuji, saya itu tidak bilang pujian, Pak. Dan kalau untuk mendapatkan penghargaan, saya berangkat siang, pagi, malam juga nggak akan mendapatkan penghargaan juga, Pak. Jadi ya nomor 3. Oke. Yang lain? Sini. Ada enggak? Bu Zara yang rumahnya jauh. Pak, jawabannya nomor 3. Nomor 3 ya. Apakah ada proses perubahan motivasi? Mungkin yang tadi saya baru nomor 1 ya. Saya itu orang yang tidak suka ditegur, maka baru itu yang. Kalau yang sudah nomor 3 berarti tidak ada perubahan. Mungkin ada yang proses perubahan motivasi dari yang 1 menjadi kedua atau 2 menjadi ketiga, atau yang 1 menjadi langsung ketiga. Ya, silahkan. Ini jadi refleksi kita ya, jadi refleksi kita masing-masing. Saya pada posisi yang mana? Motivasi yang paling kuat pada diri kita, pada diri saya. Nah, sekarang ini, misalnya nih, di sekolah itu tidak ada peraturan harus tepat waktu, tidak ada fitur misalnya, tidak ada atasan yang menegur jika saya terlambat. Apakah Bapak Ibu juga akan tetap datang tepat waktu? Ya, tanggung jawab. Tanggung jawab Pak Dami ya. Iya. Andaikan saja ini andai-andai ini berandai-andai dan kemungkinan andai-andai itu kecil. Andaikan itu tidak ada pinjer, tidak ada aturan harus jam 7, tidak ada jadwal ngajar gitu. Apakah kita juga akan tepat waktu? Iya. Ya, Berusaha. tanggung jawab. Amin ya. Iya. Kita mengamini komitmen kita atau Kesediaan. motivasi intrinsik kita. Ya. Kaitan dengan hak dan kewajiban. Nah, jalankan kewajiban. Kaitan dengan hak dan kewajiban. branding mendengarkan. Iya, itu betul. Ya. Baik.
Satu lagi. Sekarang pengalaman Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kalau dalam posisi murid, kira-kira dari ketiga motivasi tadi mana yang paling banyak ya dialami murid ya? Mungkin ada yang sering mendapat curhatan murid ini. Ada nggak? Kalau yang paling banyak sebetulnya yang musika. Posisi murid ya? Iya, karena kan yang terlambat sama yang tidak kan banyak yang tidak. Misalnya, Enggak, maksudnya mana? ketika sebagai murid, Nah, misalnya saya sebagai murid, saya datang tidak terlambat itu karena alasan nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Udah aman. Saya aman, tidak ditegur guru piket gitu. Itu ya, biasanya nomor 1 ya. Nomor 1 Pak. Kalau nomor 2 ada deh, kira-kira yang nomor 2. Ada. Belum Oh itu ya, jadi ketika mengerjakan tugas disiplin tepat waktu ya. Bu nanti gini, Bu saya sudah mengerjakan duluan kok nilainya sama dengan yang lain. Gitu ya. Itu berarti nomor 2 ada juga ya. Kalian ada nomor 3 ada enggak ya kira-kira? Ada Pak. Ada. Banyak. Ada siswa yang baik Pak. Iya. Kira-kira persentasenya 3 itu Sedikit kelihatannya. lebih banyak yang Iya. menurut pengalamannya Bu Ismi nomor 3. nomor 3. Seandainya saya sendiri masih menjadi siswa zaman saya masih sekolah dulu, saya nomor 3. Bukan, kita buat kita. Iya. Buat kita. juga Buat kita. Saya nomor 3 itu sedikit menurut saya. Oh, Bu Yanti nomor 3 alasan itu sedikit. Kira-kira berapa persen? 20%, 10%, 15%? Tidak ada 20%. Tidak ada. Yang paling banyak di mana? Satu ya. Satu ya, karena Iya. tidak ingin ditegur ya. Takut ditegur atau takut di BP. Kan sekarang melihat BP itu kan menjadi ruangan yang gitu ya, seperti ya. Berapa Bu? Oh, sekarang di kesiswaan ya. Bisa kita lihat di sini tata tertib. STP 2K. Itu Kalau ya. mau masuk ke sekolah itu kan harusnya motor berhenti ya. Berhenti. Kalau ada petugasnya berhenti Pak. Iya. Tapi kalau petugas belum ada bablas harusnya itu loh. Berarti kan tidak dari hati. Iya. Kalau ada petugas saja gitu, itu cara. Jadi melakukan itu karena ada yang ngawasi. Nah, Jadi itu. kalau tidak ada yang ngawasi, Enggak tidak. dilakukan. Ya, mungkin contoh yang lain, siswa kan harus pakai sepatu hitam. Ketika ada acara bebas, ternyata dia juga tidak pakai sepatu hitam. Pengen tampil yang berbeda. Karena dari WOW kan boleh pakai baju bebas. Iya, artinya menjadi sepatu hitam itu bukan karena dia pengen pakai sepatu hitam, tapi karena ada aturan. Gitu. Karena ada aturan, berarti ada motivasi eksternal, bukan dari dalam diri. Baik. Mungkin Bapak Ibu pernah ini. Strategi apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan untuk menanamkan disiplin positif pada murid? Yang sudah pengalaman saja, ini pengalaman. Hasilnya kira-kira gimana? Ada yang punya pengalaman menanamkan disiplin positif? Jadi terapkan tata tertibnya. Tata tertibnya itu betul-betul diterapkan. Kita masih ingat bahwa apa yang disampaikan tadi, bahwa motivasi dalam diri, dari dalam diri itu yang akan kita bentuk. Artinya bukan karena disuruh atau karena diperintah. Misalnya ini, Bapak Ibu memberikan satu modul, di situ sudah ada tugas-tugas. Apakah Bapak Ibu pasti mengingatkan atau ada yang siswa secara otomatis mengerjakan tugas
ditugasi atau tanpa harus disuruh. Padahal satu modul yang kita buat itu kan satu proses pembelajaran. Jadi membaca materi, kemudian ada tugas. Itu contoh. Atau ada pengalaman-pengalaman yang artinya murid itu ada disiplin positif, artinya kita tidak perlu harus mengawasi secara intens, itu mereka melakukan. Masih ada, tapi tidak karena dari berapa persen itu masih ada siswa yang tanpa disuruh masih mau melakukan sendiri. Oh iya, pernah punya pengalaman itu ya? Iya. Mungkin yang lain? Itu ya. Kalau saya juga saya membiasakan untuk setiap tugas yang saya berikan itu akan saya nilai. Jadi siswa memang saya paksa untuk mengerjakan tugas yang saya berikan, karena nanti setiap tugas yang dikerjakan siswa, baik itu PR ataupun tugas yang ada di sekolah itu pasti saya berikan nilai. Kemudian yang lain saya selalu memberikan umpan balik kepada tugas siswa, jadi entah itu cuma tulisan good, excellent, enough atau apa itu. Kemudian kalau ada tugas siswa yang salah, saya berikan pembenarannya semacam itu. Jadi ada feedback juga ke siswa. Jadi tugas saya benar-benar dicek oleh bu guru. Ya ada feedback semacam itu. Jadi siswa lebih termotivasi untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Dengan memberikan feedback. Jadi saya tangkap dari Bu yang sampaikan itu dengan memberikan feedback kepada tugas-tugas siswa, sehingga bisa menanamkan disiplin-disiplin yang lain. Ada yang lain? Punya pengalaman? Kalau saya di kelas biasanya anak-anak saya suruh putri yang mengerjakan itu 10 anak pertama mendapatkan A+, 10 anak kedua dapatkan A, selebihnya dapat B+. Nah, bagaimana dengan yang terlambat? Kadang-kadang kan dengan terlambat jadi males. Saya selalu bilang kerjakan, nanti saya kasih nilai B. Kenapa nilai B? Karena mereka masih mau mengerjakan. Kecuali kalau sama saya mengerjakan, itu tidak saya beri nilai. Nah, dari situlah ternyata anak-anak itu di TKP kan ada praktek di luar ya, ada front office dan sebagainya. Ketika hari itu pelajaran saya, siangnya atau paginya, pasti mereka menemukan tugas. Karena mereka merasa, saya masih ada dihargai kok, walaupun saya terlambat, saya dikasih nilai. Kalau saya lebih ke situ, jadi menghargai keterlambatan juga saya hargai, karena tugas, atau misalnya mereka sakit, akan saya beri nilai B, mereka tahu konsekuensinya kok, dan B itu dinilai saya masih 75, jadi masih di atas KKM kalau di matematika. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Santi. Ya, jadi memberikan apresiasi ya, berarti dengan cara memberikan apresiasi. Yang lain mungkin ada. Ini satu pengalaman yang saya lakukan. Waktu itu saya piket di belakang. Waktu itu piket di belakang dengan ada Pak Arsad, Bina. Nggak tahu-tahu Bu Santi keluar dari kelas. Pak, itu ada siswa yang mau keluar. Saya terus akhirnya membuat siswa itu kembali lagi ke lari ke sana, ke belakang, terus ke belakang gedung AKL itu ya. Saya ketemu di samping ruang mayong. Di sebelahnya itu kan ada tempat kambulan atau toilet itu ya. Saya ngobrol di situ berempat, orangnya 3 orang. Ya, berempat. Saya bertanya, Mas, kok ini Pak mau jajan? Kan nggak boleh di luar jajannya. Nah, di sini mahal. Memangnya berapa? Kalau saya di sana beli es itu hanya 1.000. Di sini di sekolah 3.000. Oh, udah. Kamu kenapa tidak izin? Kalau kita izin pasti nanti juga tidak diberi izin. Oh ya sudah. Baik. Kenapa kamu tidak menyampaikan ke guru alasannya kenapa? Kalau kamu menyampaikan, apalagi kan kita sekolah di ekonomi ya, di bidang ekonomi, kamu susahnya. Kalau memberikan alasan yang logis,
saya kira guru akan mengizinkan. Karena kantin mahal, akhirnya dia mau jajan di luar. Artinya BS sebenarnya, BS. Kemudian mungkin ini Mas, kamu izinnya tidak tepat waktu karena ini belum jam istirahat. Dan memang sekarang pelajarannya siapa? Oh, nah, kamu tadi sudah izin belum sama gurunya? Belum. Nah, jadi ini ternyata pengalaman yang saya hanya ngobrol sebentar itu setelah disesuaikan dengan apa yang tadi disampaikan narasumber tadi. Apakah ini yang termasuk dalam segitiga restitusi? Artinya saya tidak menyalahkan tapi menggali informasi. Akhirnya setelah itu saya tidak lagi mendengar siswa bolos ke belakang untuk meskipun saya tidak tahu kondisi rianya. Masih banyak. Iya. Masih banyak karena banyak yang di belakang kan jualan rokok. Oh, ada jualan rokok. Iya. Dan Arindo juga temannya Arindo itu kan jualan rokok. Jadi anak-anak tuh tidak semuanya, tapi biasanya merokok. Jadi memang ke sana itu tujuannya kan Oh, ya, mungkin saja itu yang disampaikan ke saya. Saya positif thinking saja, jadi apa yang mereka sampaikan. Baik. Nah, setelah kita tadi sharing-sharing diskusi, kira-kira untuk yang TKP ini nanti nilai kebajikan apa yang akan kita tanamkan ke anak? Yang dominan apa ya? Tidak perlu banyak-banyak, 1, 2, 3 gitu. Tanggung jawab, disiplin, mungkin yang lain. Sopan santun ya. Tanggung jawab, disiplin, sopan santun. Ya, semoga ini nanti artinya tanggung jawab, disiplin, sopan santun itu bukan karena kita menyuruh, tapi itu menjadi satu motivasi intrinsik, jadi keluar dari dalam diri anak-anak OTKP dan MPLB itu saja. Nah, nanti Bapak Ibu kita bagi kelompok dulu yang mengajar di MPLB semua. MPLB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang di kelas 12 OTKP iya, maksudnya agar nanti kelompoknya tidak tumbuhan. MPLB itu Pak wali kelasnya, MPLB 1 itu Pak Munarwan, MPLB 2 Pak Fajri. Tadi juga sudah saya undang. Ya. Untuk wali kelas MPLB OTKP 1 Bu Yusana ya. Bu Nuriani. Nanti yang MPLB 2 OTKP 2 Bu Yusana. Ya, nanti yang jadi koordinator itu jadi wali kelas. Di wali kelas ya, jadi nanti membuat keyakinan kelas itu semacam kesepakatan kelas agar nilai-nilai kebajikan nilai-nilai kebajikan tadi tertanam pada diri anak-anak kita. Dan nanti kalau misalnya anak-anak itu melanggar dari keyakinan kelas, nah kita menerapkan segitiga restitusi. Kita coba untuk itu. Kita coba untuk menerapkan segitiga restitusi. Yang tadi ada 3 tahap. Meskipun kita melihat dulu permasalahan anak-anak itu, ya seperti yang disampaikan narasumber tadi, ringan atau berat atau memang perlu. Tapi kalau hanya tadi kan disampaikan tidak harus berurutan.
boleh ke satu tahap yang kira-kira itu cocok. Maka agar segitiga restitusi itu nanti berjalan, maka kita harus membuat satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti ini. Pada saat pandemi, orang menggunakan masker itu karena ingin sehat, ingin tidak terpapar, tidak terjangkit atau tertular, sehingga secara otomatis dia akan pakai masker, cuci tangan. Itu sudah muncul kesadaran dari dalam. Awal-awalnya memang kurang, tapi lama-kelamaan sekarang saja kalau kita keluar maskernya belum dipakai, belum pakai masker, langsung kembali ke rumah ambil. Itu sudah muncul kesadaran dari dalam. Nanti ada motivasi inspirasi. Harapannya nanti keyakinan kelas yang kita buat itu nanti seperti ini, memunculkan motivasi dari dalam. Ya, jadi tadi kita sudah menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan jadi perhatian utama kita. Tadi apa? Tanggung jawab, disiplin, dan sopan santun. Itu yang utama yang akan jadi kita jadikan perhatian utama. Berarti nanti keyakinan kelasnya ya terkait dengan itu. Tanggung jawab, disiplin, dan sopan santun. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi abstrak, berupa pernyataan universal, umum, pernyataan yang umum, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Contoh misalnya, dilarang berjalan di taman. Dilarang itu kan kalimat negatif, jadi positif, berjalannya di Selatan misalnya. Itu menjadi positif, kalimat positif. Atau tidak boleh jajan di luar lingkungan sekolah. Kita ganti saja misalnya dengan silakan jajan di kantin sekolah atau membawa bekal sendiri. Jadi kata-kata kalimat-kalimat negatif. Kalau nanti anak-anak itu ketika Bapak Ibu nanti di kelas itu anak-anak menuliskan kalimat-kalimat negatif, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Ya, keyakinan kelas itu sebaiknya diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Dan ini sebaiknya tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua kelas. Bapak Ibu nanti mengarahkan saja ke anak, jadi mengarahkan anak. Kira-kira kalau kita mau membentuk nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, disiplin, dan sopan santun itu apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita sepakati? Sehingga nanti menjadi satu keyakinan kelas. Jadi mencurahkan pendapat semua yang disepakati di kelas, kemudian mencatat semua masukan, dicatat di papan tulis atau nanti di kelas kertas plano, nanti disediakan kertas plano, dan mungkin juga pakai stick note atau ditulis langsung. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali dan juga dicatat, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Hormat tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Jadi ketampakannya itu seperti menyapa teman, menyapa guru setiap hari. Itu menunjukkan rasa hormat. Atau tidak tampak seperti tidak acuh pada teman,
Acuh itu apa artinya? Acuh. Acuh tidak acuh. Acuh tak acuh. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ini contoh-contoh. Kemudian atau juga bisa ini. Terdengar satu orang yang berbicara, "Yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama." Ya. Kemudian pendalaman keyakinan yang kedua itu bisa dengan cara ini, membuat 4 blok. Guru tugasnya, nah nanti bisa kita bisa buat ini ya. Guru tugasnya apa? Murid tugasnya apa? Guru tugasnya mengajar, guru tugasnya membimbing pembelajaran, guru tugasnya apa? Pak Esti, Yep. menurut KBBI acuh itu peduli. Acuh itu peduli. Berarti 3 acuh itu tidak peduli. Jadi kalau acuh itu berarti ya positif. Ya, mengacuhkan itu berarti mempedulikan. Kalau tidak acuh berarti tidak mempedulikan. Karena yang dipakai, jangan acuh tidak acuh, jangan acuh tak acuh. Jadi bingung. Ini tidak peduli. Ya. Kita acuh itu adalah yang positif, kalau tidak acuh itu yang balik. ya. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, bukan memaksa kamu untuk belajar, bukan untuk melakukan barang-barang murid. Guru tugasnya bukan menyiapkan makanan atau barang-barang. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan keterlibatannya dalam kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan hasil yang baik dan semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan ini tidak lepas dari grand design yang sudah dibuat oleh. Terima kasih. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Kemarin kehujanan pulangnya? Iya. Bawa mantel apa enggak? Enggak. Kebiasaan kalian ya. Selalu enggak bawa mantel. Katanya ribet, katanya ribuh apa gimana? Saya enggak tahu alasan kalian. Yang nggak masuk siapa ini hari ini? Dewi. Devi nggak masuk karena sakit. Terus yang piket siapa saja? Chelsea. Chelsea. 36 dikurangi 4 berarti ada 32 sesuai ya anak-anak ya. Oke, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas dulu ya anak. Mungkin bersama guru yang lain sudah pernah, tapi ini pada mapel saya kita juga harus membuat kesepakatan bersama. Kenapa kita buat kesepakatan bersama? Ternyata kalian akhir-akhir ini memang sudah melupakan perjanjian awal kita. Dulu perjanjiannya itu kalau sudah masuk lab jam pertama ada gurunya maupun belum, kalian harus sudah berdoa dan bernyanyi. Tapi tadi lupa selak garap PR. Padahal PR itu seharusnya dikerjakan di mana? Di rumah atau di sekolah? Rumah. Kalau di sekolah namanya PS. Ya udah, saya maafkan ya nanti ya. Oke, nanti kesepakatan kelasnya ini ada 3 ya.
sopan santun. Kalian sebagai siswa itu harus menerapkan kedisiplinan, tanggung jawab dan sopan santun, terutama di lab ini. Kemarin Bu Ismi sudah pernah bilang, sebelum keluar lab kalian harus apa saja. Oke, ini saya bagi dulu ya anak ya. Mulai dari Mbak. Kalian bisa memulai, kalian ingin melakukan apa untuk mewujudkan 3 yang tadi ya, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan sopan santun di sekolah. Silahkan ditulis, terus ada nama kalian. Ya, nanti Bu Ismi tahu, oh ini nama dibilang, oh ini Keisha, oh ini Dwi. Misalnya, saya ingin membuang sampah pada tempatnya. Ya, sebelum punya taman itu, gara-gara hujan nggak pernah kalian. Ternyata satu saja. Kalian mau apa itu satu saja boleh. Tema yang 1, 2 atau 3. Ya, mana ya? Ini tidak nih, satu tok. Mana boleh pilih salah satu. Kita itu kali 1 sih kali 3. Ini nambah loh. Ya, ayo segera ya. Bebas ya, tidak harus pink sama pink, hijau sama hijau, tidak harus ya. Yang di belakang sudah semangat. Kita telah satu-satu ya anak-anak, ini hasil karya kalian, keinginan kalian, kesepakatan kita bersama ya. Mari kita cek dan recheck satu persatu ya. Semuanya menghadap sini, yang kursinya ada yang menghadap ke sana, semuanya menghadap sini. Dari Mbak Pria, membuang sampah pada tempatnya dan mematikan komputer saat pelajaran selesai, termasuk disiplin ya, masuk ke kategori disiplin. Menyepakati bersama ide atau gagasan yang diberikan, termasuk disiplin apa tanggung jawab? Bisa mengunci keluar, kalian tak suruh mengunci ya. Lampu harus dimatikan, AC dimatikan, komputer, printer semua dimatikan, korden ditutup. Itu sudah berjalan dengan baik. Yang kurang berjalan dengan baik adalah masalah kertas tuh ya. Ya, kertas. Nah, kadang juga mungkin dari kelas lain juga ya. Mungkin dari kelas lain. Anak-anakku 10 MPR 2. Tepuk tangan dulu anak. Janji saya kemarin, yang pertama kita mulai ke kelas dulu ya. Kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Jadi apa kesepakatan kelas? Jadi
perjanjian. Oh ya, perjanjian ya. Perjanjian saya akan melakukan ini. Gitu ya. Perjanjian pada diri kalian sendiri. Saya tahu ya, saya harus melakukan ini supaya lebih baik. Gitu ya. Kemarin untuk kesepakatannya kelas kami ada disiplin sama tanggung jawab. Untuk disiplin misalnya kayak tadi jam 7 terus harusnya kelas sudah bangun semua. Tidak ada yang bersih, tidak ada yang ini gitu ya. Misalnya saya berkomitmen untuk masuk kelas jam 7.00. Itu disiplinan ya. Untuk yang kedua misalnya tanggung jawab misalnya seperti ini. Walaupun tidak ada bapak ibu guru, kalian tetap harus mengerjakan tugas. Itu tanggung jawabnya. Nanti kalian buat kesepakatan itu kelas ini. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Paham ya? Pastikan apa saja. Kira-kira kalau yang benar-benar kalian mampu saja. Kalau yang mampu ya diusahakan belajar dari sedikit gitu ya. Saya berikan contoh masuk kelas jam 7 sekarang buat kesepakatan nanti ditulis di sini ya kayak kesepakatan sama itu ya udah pernah buat apa dibuat di sini nanti gambaran di sini ya oke yang saya bagus siapa sekretaris nanti tulis di sini ya Mbak. Siapa yang misalnya bagus menulis di sini harus didapatkan. Sekarang ya salah satu setelah dia memimpin. Mereka kita mau buat kesepakatan apa? Silakan. Silakan boleh menuliskan apa janji kalian pada diri kalian sendiri. Akan menyapa orang lain yang muda maupun yang lebih tua. Kesepakatan ya ini ya. Sini Mbak. Kesepakatan kiri. Mengisyarat wae sing Disiplin tanggung jawab. Saya akan mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin dan tidak malas dalam belajar. Tanggung jawab. Oh gitu ya, oke. Bicara dulu. Tidak membuang sampah di laci. Tidak membuang sampah di laci. Tanggung jawab ya.
Saya berjanji untuk selalu mengerjakan tugas. Saya akan mengerjakan tugas bila guru tidak ada di kelas. Saya tidak akan memberikan sampai dilatih. Sebaiknya minta izin lebih dahulu. Ya, sepasang sorry. Atas, di atas. Meninggalkan kelas meskipun tidak ada guru. Tanggung jawab. Saya akan berusaha selalu fokus pada guru, tidak berada di kelas. Tanggung jawab. Saya tidak akan keluar kelas tanpa izin. Kalian terus tadi ya. Terus kalau saya lagi menerangkan di kelas, kalian juga harus mendengarkan. Tidak boleh bicara dengan teman yang lain. Terus apa lagi tadi? Datang ada yang sebelum jam 7 kurang 15 menit. Nah itu perlu saya applause dulu. Mungkin rumahnya dekat sini ya Mbak. Saya harap mulai sekarang kesempatan ini besok kalian jalankan. Walaupun bukan hanya saya ya, mungkin bapak guru yang lain yang